Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dwi Cahyo, NIM di 061191062. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi paleontologi apa saja yang pernah saya dapatkan selama mengikuti praktikum paleontologi. Baik, mari kita mulai. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu paleontologi. Jadi paleontologi itu berasal dari tiga kata, yaitu paleo, onto, dan logos. Paleo memiliki arti masa lampau, onto kehidupan, dan logos artinya ilmu. Sehingga paleontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masa lampau, di mana menggunakan fosil sebagai alat bantunya. Nah, di sini kita mendapat kata baru, yaitu fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah istilah dari bahasa Latin, yaitu fodder, yang artinya menggali. Jadi fosil merupakan sesuatu yang digali dari tanah. Fosil merupakan sisa atau jejak dari hewan maupun tumbuhan yang oleh sebab tersimpan dalam kulit bumi dan berumur paling muda Pleistosen, lebih tua dari permulaan zaman sejarah. Fosil adalah sisa kehidupan masa lampau yang telah membantu atau memeras. Masa lampau di sini adalah waktu geologi paling muda berumur Pleistosen. Selanjutnya, proses pemfosilan. Fosil itu memiliki syarat agar bisa dikatakan fosil atau menjadi fosil. Syarat pertama yaitu penguburan yang cepat untuk menghindari gangguan organisme lain, dan kemudian punya bagian yang keras seperti tulang, dan yang terakhir yaitu terhindar dari perusakan biologis, fisik, atau kimia, yaitu sama seperti penjelasan yang pertama tadi. Proses yang terjadi ada permineralisasi. Permineralisasi itu sendiri yaitu penggantian bagian-bagian tubuh dengan mineral-mineral yang masuk ke pori-pori atau celah-celah pada fosil. Replacement itu memiliki arti hampir sama seperti permineralisasi, namun penggantian mineralnya secara keseluruhan. Mold and cast. Mold itu cetakan yang ada di luar, sedangkan cast itu cetakan hewan yang ada di dalam. Karbonasi itu fosil yang hanya menyisakan karbonnya. Jadi karbon itu yang membentuk fosil seperti pada fosil daun ini. Track and trails itu adalah fosil jejak. Seperti track itu fosil jejak yang kelihatan jelas seperti jejak kaki, sedangkan trails itu fosil jejak yang tidak terlalu jelas seperti yang ada pada gambar ini. Baik, selanjutnya yaitu tahapan pembentukan fosil. Pertama, organisme mati. Setelah organisme mati, mengalami transportasi ke cekungan. Selama proses transportasi, organisme tersebut mengalami proses leaching atau pemilahan bagian-bagian yang dapat menjadi fosil. Setelah di cekungan, organisme tersebut terendapkan oleh material-material sedimen. Makin lama, material sedimen tersebut makin banyak sehingga mengalami proses kompaksi dan nitrifikasi atau pembatuan. Setelah itu, fosil tersebut bisa muncul ke permukaan bumi atau muncul ke permukaan bumi akibat proses yang terjadi akibat gaya endogen dan gaya eksogen. Gaya endogen itu gaya dari dalam bumi, dan gaya eksogen itu dari luar bumi seperti erosi. Selanjutnya, bentuk-bentuk fosil. Jadi bentuk fosil itu memiliki berbagai macam bentuk seperti spherical, tabular, filmet, conical, plate, discoidal, convex, biconvex, globular, branching, dan bifurcating. Selanjutnya, kegunaan fosil. Fosil memiliki kegunaan sebagai berikut, yaitu menentukan umur relatif, korelasi, menentukan lingkungan pengendapan, mengetahui evolusi, serta merekonstruksi lingkungan pada masa lampau. Selain itu, materi yang saya dapatkan yaitu mengenai film-film yang dapat menjadi fosil. Film pertama yaitu protozoa. Protozoa itu berasal dari dua kata, yaitu protos dan zoon, yang artinya protos berarti pertama dan zoon yang berarti hewan. Jadi protozoa merupakan kelompok hewan pertama yang hidup di permukaan bumi ini. Protozoa terdiri atas satu sel. Hidup di daerah lembab atau berair, hidup bebas, bersifat parasit maupun saprofit, serta hidup secara soliter maupun berkelompok. Klasifikasinya itu berdasarkan alat geraknya, yaitu ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, serta Sporozoa. Rhizopoda itu bergerak menggunakan kaki semu, Flagellata menggunakan cambuk, Ciliata menggunakan rambut getar, dan sedangkan Sporozoa itu tidak memiliki area gerak. Seperti namanya Sporozoa, jadi kelas ini menghasilkan spora untuk melanjutkan keturunannya. Ini gambarnya. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh. Nah, bagian-bagian tubuhnya itu setelah menjadi fosil hanya 3 yang dapat diamati, yaitu eksoderm, endoderm, dan test. Eksoderm itu bagian luar tubuh, endoderm itu bagian dalamnya,
serta tes itu keseluruhan bagian tubuhnya. Selanjutnya kegunaan dari film ini yaitu menentukan umur relatif batuan sedimen, memberikan data kondisi lingkungan pada masa lampau, membantu dalam eksplorasi minyak, merekonstruksi lingkungan pengendapan, serta membantu dalam penentuan stratigrafi. Selanjutnya film Bryozoa. Bryozoa itu juga terdiri dari dua kata, yaitu bryon dan zone. Bryon yang artinya lumut dan zone yang artinya hewan. Jadi Bryozoa adalah koloni dari hewan-hewan kecil seperti hamparan lumpur berbulu, menempel pada batuan, berada pada perairan dangkal dan jernih. Ciri-ciri Bryozoa sendiri itu yaitu hidup berkoloni dan hidup bebas di air laut. Mirip dengan beberapa koral, bunga karang, atau algae, umumnya memiliki kerangka keras yang membatu. Ditemukan di bebatuan, memiliki lubang-lubang kecil di permukaan tubuhnya, berbentuk bermacam-macam seperti ranting, bercabang, dan lainnya. Klasifikasi. Klasifikasi film ini diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu ada Phylactolemata, Gymnolemata, serta Stenolemata. Yang kelas pertama yaitu Phylactolemata itu berbentuk seperti tapal kuda, Gymnolemata seperti lingkaran, dan Stenolemata berbentuk seperti tabung. Selanjutnya, manfaat dalam bidang geologi, fosil dari kelompok film Bryozoa dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kondisi laut pada masa lampau. Kondisi arus laut, asupan nutrisi, dan suhu laut sangat mempengaruhi bentuk tubuh, ukuran, serta tingkat kepadatan populasi dalam film Bryozoa semasa hidupnya. Melalui data ini, para ahli dapat memperkirakan lingkungan dan kondisi laut pada masa lampau dari tempat hidup dari film ini. Selanjutnya yaitu film porifera. Porifera terdiri dari kata porus dan fere. Porus berarti lubang kecil atau pori, dan fere yang artinya mempunyai. Jadi porifera adalah hewan berpori sebab dapat dilihat dari terdapat pori di permukaan tubuhnya. Ciri-cirinya bersifat multiseluler, ukuran sangat bervariasi, tidak memiliki mulut, namun berpori, tidak mempunyai jaringan tipis, tidak mempunyai sistem saraf, hidup secara sesiil, hidup di air, terutama di air laut, tidak memiliki alat gerak, serta berbentuk seperti vas bunga atau piala. Bagian tubuh, ada osculum, ada spongokol, ada branching, dan ada ostium. Selanjutnya, klasifikasinya diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu ada Calcarea, Xatinellida, Demospongia, dan kelas Sclerospongia. Selanjutnya yaitu manfaatnya dalam bidang geologi, film ini digunakan sebagai penentu lingkungan sedimen batuan yang mengandungnya, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari berupa sebagai campuran kosmetik, digunakan sebagai spons untuk mandi dan pembersih, serta zat kimia yang dikeluarkan dapat mengobati kanker. Film selanjutnya yaitu film Coelenterata. Coelenterata memiliki arti rongga. Coelenterata merupakan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang yang memiliki rongga tubuh yang berfungsi sebagai alat pencernaan. Kemudian, kelompok hewan berongga atau Coelenterata mempunyai bentuk seperti tabung. Bentuk tubuhnya beragam, tetapi mempunyai rongga dengan mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Tubuh hewan berongga terdiri dari jaringan luar atau exoderm, jaringan dalam atau endoderm, dan sistem otot yang membujur dan menyilang. Contoh hewan berongga antara lain ada ubur-ubur, hidra, dan anemon. Bagian-bagian tubuhnya seperti yang dapat dilihat ini. Ada mulut, bodinya, tentakel. Selanjutnya, ciri-ciri. Ciri-cirinya itu bentuk simetri radial atau beradial. Habis itu tidak bertulang belakang. Dinding tubuh terdiri dari epidermis, endodermis, mulut langsung berhubung dengan rongga, memiliki bentuk polip dan medusa, dan hidup secara koloni dan soliter. Klasifikasinya ada hydrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Hydrozoa seperti gambar pertama, scyphozoa seperti gambar kedua, dan yang anthozoa seperti gambar yang ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu film Brachiopoda. Film Brachiopoda memiliki arti invertebrata yang multiseluler, di mana ia merupakan satu kesatuan tubuh yang berfungsi sebagai kaki dan lengan. Nah, Brachiopoda tadi itu berasal dari 2 kata juga, itu brachium yang artinya lengan dan poda yang artinya kaki.
Selanjutnya, filum ini merupakan hewan laut yang memiliki cangkang keras pada bagian atas dan bawah. Pada bagian katup memiliki engsel yang terletak di belakang dan bagian depan dapat dibuka untuk makan, dan apabila terancam akan meletup. Ciri-cirinya yaitu hidup di air laut secara bentosesil, jarang hidup di air tawar, mampu hidup dalam kedalaman 5.600 meter, terdapat pedicle opening dan brachial opening. Kemudian, filum ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu articulata dan inarticulata. Articulata itu kelas ini memiliki cangkang atas dan bawah dihubungkan dengan otot yang terdapat selaput dan gigi. Sedangkan kelas inarticulata, kelas ini cangkang atas dan bawah tidak dihubungkan dengan otot dan terdapat soket dan gigi yang dihubungkan dengan selaput pedicle. Selanjutnya, bagian-bagian tubuhnya seperti yang dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Ada pedicle valve, ada beak, dan yang lainnya. Selanjutnya, manfaat dari filum ini yaitu peran filum ini pada bidang geologi adalah digunakan sebagai fosil indeks untuk menyusun stratigrafi suatu daerah serta digunakan untuk mencirikan suatu lapisan tertentu. Ya, sekian dari penjelasan saya.